Kak Aditya. Baik, terima kasih Prof. Ya, Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam posisi sejahtera. Bali Rangga di mana dari nih, mana ini Pak Pak? Rangga? Dari Saya mahasiswanya Bapak nih, tapi juga dari Oke, di tapi Bali ya. juga dari Bali tapi di Jakarta Pak ini. Posisi lagi di Jakarta. Oke. Siap Prof, izin. Saya Mbak, di Kemayoran nih, Pak Rangga. siap. Kemayoran. Kan kemarin kita rapat bareng yang sama Pak Samsi itu Pak. Oh, ya di Bali Iya. ya, di Bali ya. Oke, Mohon Pak izin Rangga. Prof. Nggih, mau nanya Ya. yang pertama terkait pengembangan infrastruktur Bali. Tadi kan cerita tentang LRT, underground, dan lainnya Pak ya. Hmm. Ini kesiapan Bali, bagaimana sih kita mem-VE ya, value engineering terkait Hmm. apa agar meminimalisir capex-nya, misalkan dengan bikin tunnel yang multi purpose ya, misalkan ada telekomunikasi itu untuk fiber optik, terus kemudian digabung juga sama pipa gas, gabung juga sama mungkin pengendalian banjir untuk tunnelnya ya. Artinya mungkin jadi multipurpose tunnel, artinya secara kapasnya mungkin daripada kita bangun satu-satu, kalau dijadikan satu tunnelnya, selain transportasi kan mungkin bisa mengurangi kapasnya kan gitu. Terus pertanyaan kedua terkait eh, apa konektivitas Jawa Bali itu Pak ya. Kalau kita terbelenggu aturan adat, misalkan Jawa Bali nggak boleh bersatu lah apa, jembatan, tapi bisa nggak dimungkinkan berbasis jalan tol bawah laut gitu. Hmm. Terus yang pertanyaan ketiga mungkin ini Pak, terkait yang AP tadi ya Pak ya, gimana sih Hmm. kesiapan fiskal rasio Bali kalau terkait laju Hmm. pengendaliannya atau debt service-nya. Mungkin itu dulu Prof, terima kasih. Iya. Oke, boleh satu lagi siapa? Kalian? Kalau nggak ada, saya respon. Kalau ada mungkin dari Izin adik-adik. tanya dikit Prof, satu Prof. Ya, enggak. Ya, Pak Ketut, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang Prof Ya, Harun, Prof Alit, Prof Dewa. Izin Prof mau tanya satu aja Prof. ya. Terkait dengan dinamika politik sama kemajuan teknologi. Menurut Prof, bagaimana ya kelanjutan prospek proyek infrastruktur yang memiliki konsesi jangka panjang Prof? Karena kita ketahui kan gangguannya sangat kencang nih. Seperti di Bali aja kan gangguannya lumayan padahal teknologinya belum begitu masuk Prof. Mungkin satu itu Hmm. aja, Prof. Teknologi ya belum masuk. Ini misalnya apa nih? Pesawat yang Eh, bisa mendarat Maksudnya di laut. misalkan seperti, oke cek Prof, Ma- izin Prof saya di jalan tol eh, Oke. punya konsesi 45 tahun Oh, dan ya. punya bisnis plan yang sudah kita sepakati. Namun Ya. kondisi saat ini kan dengan berubahnya peta politik, masing-masing calon punya visi baru, ada yang tidak mau melanjutkan visi yang lama, itu kan sudah lumrah terjadi Prof. Nah kondisi yang sekarang ini yang ada kan bisnis plan yang udah kita sepakati, gapnya malah makin gede Prof. Jadi makin istilahnya makin menganga, bukan semakin menutup. Iya. Itu menurut Prof, konsesi jangka panjang sebenarnya prospeknya masih menarik atau sebenarnya kita harus lebih tinjau agar konsesi lebih diperpendek, Prof? Mungkin seperti itu, Prof. Terima Ya. kasih. Oke, saya mohon dibantu kalau boleh share di ekor-ekor slide presentasi saya. Mungkin ada masalah itulah kerjasama, lalu ada value of money. Kalau boleh dibantu, ah, mungkin agak maju dikit kali ya. Stop di sini, gitu. Saya ini bukan gambar yang saya buat sendiri, kita diskusi di Bandung, terutama dengan teman-teman CM ya, ada Pak Rizal, ada Bu Putih. Kita sering diskusi ya tentang ini. Malah ini mungkin bisa disempurnakan lagi gambarnya ya. Eh, Terutama memang governance ini konteksnya ya. Tadi apalagi jalan tol, eh, tadi ada pertanyaan teman kita value engineering kan gitu untuk apapun lah sifatnya karena engineer ini harus bisa tadi kuat, murah bila perlu kan. Hmm. Saya sih mau berbalik cara berpikir saya gini ya. Yang pasti
Biaya ya, biaya itu biaya, apa namanya, outlay ya, initial outlay. Kemudian ada operation, kan gitu. Ini kalau menyangkut monopolistik hanya dilakukan oleh, sebutlah tadi pemerintah, ya silakan kan gitu ya. Sayangnya kita tidak bisa berlanjut ke arah sana. Kita tahu ya kita perlu keterlibatan para pihak lah, terutama entitas, mau itu swasta dan juga BUMN yang notabene juga berbeda masih di treatment ini antara BUMN dan swasta. Kalau di Australia tempat Prof. Alit itu swasta dan BUMN, state owned enterprise itu bersaing. Kalau dia ikut tender itu ada namanya netralitas kompetisi. Price yang diluncurkan oleh BUMN itu dikoreksi. Gitu loh, ya dikoreksi. Jadi ada namanya konsep netralitas kompetisi. Nah, sebetulnya kalau kita mau mengejar efisiensi, pertanyaan saya ya, sebaiknya ada atau tidak ada kompetisi? Nah, ini kan kita diskusi kembali kayak zaman berapa? 350 tahun yang lalu kah? Ya, ketika Adam Smith di mana? Di Edinburgh gitu, di Scotland, dia keluar dari Oxford gitu, mikir sendiri di kampus apa tuh University of Glasgow kah gitu. Ya mengatakan ada mekanisme pasar kan gitu, ada mekanisme intervensi regulasi pemerintah, bahkan ada namanya invisible hand kan gitu. Lalu orang-orang ekonomi terus meneliti bagaimana itu bisa dilakukan. Ketika memang ada depresi, ya udah nggak usah pikirin, negara harus garap itu proyek-proyek. Bila perlu kalau lagi parah bener ya yang itu, apa, proyek-proyek yang sifatnya, apa ya, tenaga gitu. Biar orang bisa dapat gaji dan makan kan gitu. Apa namanya, istilahnya kemarin juga waktu kita Krismon kan ada itu proyek-proyek padat karya, kan gitu. Itu yang paling ekstrim. Kemudian, dikatakan ya tadi yang saya sebut mulai ketika memang negara, pemerintah mulai dikatakan berkurang kemampuan fiskalnya, bahkan terkadang tidak efisien dengan monopolistik itu, lalu ada konsep baru yang kita sebut dengan New Public Management, NPM lah. Dan ketika itu memang mulai bagaimana kalau, kombinasi itu menghasilkan tadi total lah, bahasa teknik sipil mungkin teman-teman CM ya, yang penting kita ukur life cycle cost-nya, life cycle analysis-nya gitu. Adapun masalah, delivery, masalah persiapan kan ini berantai ya di mana di teknik sipil ini, di pengadaan mulai dari master plan, kemudian FS kan gitu. FS juga ada yang pre, ada yang final, baru masuk ke tahap memutuskan decision making kan gitu. Decision making bukan kita ya, kita nggak memutuskan. Jadi yang memutuskan yaitu bos ya, dalam hal ini kalau nasional ya presiden, Pemda ya gubernur, wali kota, politisi. Ya, suka nggak suka mereka yang memutuskan gitu. Tapi mereka memutuskan juga idealnya kan juga harus melihat kemanfaatan. Jadi memang sphere untuk bisa kita mempengaruhi ya kita harus melibatkan diri, menunjukkan ada eviden-eviden itu dari garis bawah, maksudnya ya secara keilmuan kan gitu. Dengan data yang benar, simulasi yang benar, dialog itu yang saya sebut tadi interfacing itu yang mestinya bisa dibuka peluang apa ya, bottom up ya. Bottom up yang lebih besar, biar ada transparansi, biar juga paham lah ya, masyarakat paham itu pilihan terbaik kita gitu. Jadi konsepnya ya gambar yang kanan ini ya, gambar yang kanan ini memang dilematis lah ya. Perkara pergantian saya melihat misalnya ya kontrak apa misalnya bukan hanya jalan tol, kontrak misalnya pelabuhan ya, pelabuhan New Priok Kalibaru misalnya. Kita mengerti sejarahnya. Ya, betapa memang itu sangat komersial.
terminal kontainer, terminal kar. Ya artinya tanpa ada sentuhan APBN itu jalan. Ya, New Priok Kalibaru itu pada saat Krismon loh, 2008 kalau nggak salah. Mungkin dapatlah hampir 20 triliun gitu ya. Global bond, ya tentunya itu bisa mengalir, harus disiapkan master plan-nya, harus disiapkan kajian kelayakan, harus diyakinkan karena jualannya juga di luar negeri gitu. Kalau dilihat dokumennya abal-abal ya siapa yang mau nyetor duit kan gitu. Nah, kita mengerti di situ juga ada kontrak. Kontrak kalau saya mengatakan tidak boleh ada pelabuhan lain sebelum itu beroperasi 60%. Tapi ketika itu ada rencana membangun pelabuhan di Cilamaya. Ini sejarah loh, bahkan sampai Wakil Presiden Yusuf Kala turun pakai helikopter meninjau itu. Ini ada masalah apa di Cilamaya? Ujung-ujungnya kita dengar ada pipa Pertamina. Saya nggak mengerti apa benar atau enggak. Yang pasti itu dipindah dan udah dibangun pelabuhan penggantinya. Jauh, lebih jauh namanya di Patimban dan ya mungkin ya gitu. Ya katanya ya belum bagus tadi first and last mile tadi kan problemnya kan di sana. Sehingga masih sepi dan itu pendanaannya pendanaan publik. Artinya kita berhutang kepada Jepang membangun infrastruktur itu, baru suprastrukturnya, pengoperasian terminalnya itu ditender kepada swasta. Saya melihat itu ya, governance, ya ini contoh aja kebetulan di maritime atau di pelabuhan. Kenapa di depan dekat-dekat Jabodetabek sendiri persoalan yang sangat terbuka ini itu terjadi gitu. Kenapa juga kalaupun mau dibuat pelabuhan, kenapa tidak dicoba diswastakan dalam tanda petik, diberi kesempatan swasta dari awal. Asalkan kepastiannya ada semua. Kan ujung-ujungnya kalau bicara tadi transportasi lah umumnya kan traffic. Urusannya kan traffic. Trafficnya gemuk atau kurus kan gitu. Jadi ketika memang konsep-konsep bukan MP3I sebelum MP3I juga kita ingin menghubungkan Pulau Jawa dengan jalan tol, Sumatera dengan jalan tol, semuanya ada dari dulu. Cuma memang ketika itu karena dipenggal-penggal, jasa marga sangat prudent, nggak mau di-drive oleh pemerintah karena udah TBK, banyak upaya sebelum 2014 pun untuk membandling-bandling ruas-ruas yang terhambat itu, baik terhambat karena konsesinya dipegang terus, nggak dilaksanakan, pindah pemilikan konsesi, ada alasannya lahannya nggak bebas-bebas, macam-macam lah kan gitu. Nah, pada saat itu memang sebut aja bahasa saya itu dipeliharalah namanya Waskita Toll Road oleh pemerintah. Nah, persoalan kita di Undang-Undang Dasar kita, konstitusi juga tadi tidak ada pemisahan antara negara dan pemerintah. Nah, ini persoalan sendiri, mungkin kita bisa bahas kesempatan lain. Jadi, check and balance itu memang tidak terjadi gitu. Tidak susah terjadi karena diskresi tadi, eksekutif heavy. Jadi kembali ke pertanyaan yang menarik, tadi persoalan konsesi, kembali ke kontrak aja, Mas. Balik ke kontrak, apa bahasa kontrak. Nah, kalau misalnya tadi protes Pelindo Pelindo 2 ya yang di Kalibaru itu, wah itu nggak boleh ada ya. Tergantung kontraknya menyatakan apa, jaraknya berapa. Jaraknya 100 kilo boleh nggak gitu ada pelabuhan baru atau lebih. Kalau memang ada dispute ya masuk ke klausa saja gitu. Jadi kita nggak bisa nebak-nebak. Kalau jasa marga memang kalau nggak salah 2004 ya, waktu mulai dipisahkan itu dia sebagai operator tulen sejati, itu dikasih 45 tahun ya, atau 40 tahun semua yang existing, termasuk Jagorawi termasuk dalam ember itu, walaupun Jagorawi udah beroperasi cukup lama. Nah, 45 tahun, ya mungkin jasa marga sudah menguasai, sebutlah yang gemuk-gemuk itu pada umumnya, ya. Jadi ketika yang lain loss juga, mungkin nggak cepat ya, profit making atau operating surplus-nya ya dia masih punya kantong lain untuk menutupi itu. Namun
Kalau operator itu cuma baru belajar dalam tanda petik karena belum pernah mengoperasikan jalan tol, tadinya dia kontraktor, lalu dia tidak punya pundi-pundi yang lain, ya ini persoalan memang. Nah, jadi persoalan harap-harap cemas di pembangunan infrastruktur pasca 2024 memang nyata adanya. Kita ingin ini secara substansi, secara ini jangan ada discontinue kan gitu. Namun resikonya bagaimana diperkecil. Nah ini masalah konsesi, saya nggak tahu nanti kalau ada komen balik silahkan. Tadi ada pertanyaan yang agak banyak. Tadi Satya ya atau apa? Background-nya apa nih? Dari kontraktor, dari konsultan nih? Tadi yang dari kontraktor kah? Pak ini, Pak Pak apa tadi? Satya ya? Yang Pak Ketut Adiputra Karangnya atau Pak Angga Adityanya, Pak? Pak Angga. Kalau Ketut Oh, udah Pak saya Angga jawab Aditya. tadi. Ah. Izin Prof, saya kontraktor Prof. Jadi kembali dalam proyek teknik sipil ini kita melihat harus fair dong gitu. Tentu Wijaya Karya sebagai pembangun apa kereta api cepat, ya ini maaf nih, undang-undang regulasi tentang SPV (Special Purpose Vehicle) pun kita tidak ada aturan yang mengatur bahwasanya apakah dia sebagai member konsorsium, apa dia direct bisa mengerjakan proyek. Kalau di luar negeri belum tentu, harus ditender juga. Termasuk yang dari Cina, harus ditender. Nah sekarang banyaklah kontraktor membuat semacam unsolicited project. Dengan sifatnya mungkin project pelayanan publik, terutama kereta api kita mengerti, nggak mungkin. Nggak mungkin didanai lewat komersial. Sehingga para kontraktor ini, saya buka-bukaan aja karena saya mengamati. Apa yang kurang unsolicited yang dilakukan oleh para kontraktor di Jakarta, termasuk ini rel ya, rel yang di Bali ini kan kalau nggak salah kita mau dudukkan apa dulu juga bingung. Unsolicited. Loh ayo lanjut kalau mau berangkatnya dari unsolicited gitu. Jakarta juga ada proyek-proyek rel unsolicited yang sangat seksi dan bagus itu jalur timur barat dari Pulau Gebang ke Joglo 40 kilo. Elevated semuanya lewat banjir kanal timur yang notabene kosong gitu. Jalurnya jalur setan, macet, Casablanca, Ambassador, dan lain-lain. Itu usulan dari pembangunan Jaya. Sampai sekarang masih maju mundur. Jadi kembali kalau bicara engineering aja Pak Rangga, saya pikir serahkan saja ke teman-teman struktur Universitas Udayana, selesai. Tapi siapa yang mau bayar bangun itu? Siapa nyumbang apa berapa? Kalau kontraktor tinggal nunggu memang ada dananya, ya untungnya mungkin nggak hitung-hitung mesti gede. Sedikit kurang juga nggak apa-apa. Nah inilah lobang-lobang ini yang sebetulnya kita harusnya tata gitu. Jadi kembali back to basic, saya pikir ya banyak masih yang bolong-bolong, biar untuk menjaga efisiensi tadi, katakan kayak tadi, ya harus dikompetisikan dong. Harus dikompetisikan, tidak ada jaminan. Nah ini proyek unsolicited yang pernah jalan, setahu saya ya, itu termasuk tol Mandara kita ya di Bali itu unsolicited. Tapi ketika itu unsolicited juga akhirnya ada sebagian ya, ada juga share-nya Pemda kan gitu. Itu unsolicited. Apalagi unsolicited. Nah ini yang Bali Rail ini saya terus terang perlu agresif juga Pemdanya ya. Artinya memang mengerti betul kebutuhan ini bom waktu saja gitu dan kondisi tantangannya juga banyak, jalannya sempit ya. Apalagi pilihannya itu mau tram juga, saya juga khawatir gitu. Apakah kebudayaan, kebiasaan kita bertram, ada kereta lewat di atas jalan, bisa sharing dengan mobil, dan ini kenapa tidak gitu ya. Kalau memang mau pertama-tama dicoba di Bali gitu, di Bali. Kalau yang standar LRT kita ngerti memang harganya lebih mahal.
Nah, ujung-ujungnya yang Trans Sarbagita kita mengerti apakah betul ada, karena pusat juga nggak akan mau ngasih susu berlebihan ya, termasuk di DKI sendiri mereka juga membatasi itu. Support dari ya mungkin kalau kajian-kajian Bappenas ya mengatakan seperti itu. Di luar DKI itu sesungguhnya rel itu dari sisi fiskal daerah itu nggak affordable. Ini saya buka aja kajian-kajian yang ada gitu. Ya akhirnya memang banyak kota-kota yang ada ini ya mengimprove ya jaringan-jaringan yang kita sebut ya layanan bus terpadu lah ya. Perkara itu di tengah lane atau enggak busway-nya ya taunya layanan bus terpadu kita sebut seperti yang dilakukan di Sarbagita gitu. Nah, kita berharap memang ini cikal bakal yang enggak bisa dihindari tapi tetap susunya harus makin besar gitu pemerintah kalau mau memperpanjang apa seperti yang dilakukan oleh DKI gitu ya. Baru coverage-nya bagus, Pak Soeda nanti dari rumahnya misalnya gitu kan ada first mile-nya juga ada, lalu bisa naik ke apa namanya ke halte terdekat Sarbagita yang di dekat rumah, tapi ke stasiun apa namanya ke bus stop-nya itu ya dia harus ada mungkin naik Gojek lah ya gitu ya paling enggak mungkin gitu ya yang ya kita belum bahas nih eksistensi motor dan kepastian ketidakpastian motor listrik ya emisi motor yang luar biasa juga menjadi ini kita ya sangat strategik nih motor daripada mobil terus terang dari sisi konversi apa ya kendaraan listrik tapi kita belum melihat ada angka-angka yang signifikan gitu ya orang mau mengendari motor listrik gitu. Ada apa gitu kalau memang ini menjadi penting termasuk juga produksinya ya produksi motor listriknya lokal. Mudah-mudahan itu menjawab. Jadi tadi ada gambar tadi silakan aja dilihat. Saya pikir prasyarat-prasyarat untuk berkompetisi, prasyarat untuk fairness kayaknya memang tadi ya yang saya sebut ya harus ada wasit lah. Kalau jalan tol sudah ada wasit, namun wasit yang di jalan tol ini masih di bawah menteri kan gitu. Ya mestinya lebih ditarik, lebih independen gitu. Ada operator tol juga. Monggo silakan. Kalau memang masih ada yang urgent, saya sih oke aja, Prof. Alit. In case ada satu terakhir yang mendesak atau sangat urgent, mengapa tidak gitu. Mungkin tadi masih Pak Rangga Aditya terkait tol Jawa, bukan ya, jembatan Jawa Bali itu bagaimana komentar Oh Prof? ya, konsep-konsep jembatan antar pulau sebetulnya kan sudah ada lama ya. Tadi ada Sumatera Jawa, Jawa Bali, sudah ada semua gitu. Jadi kompetisi antara ferry dan jembatan. Kalau di Inggris, Perancis, kompetisi ferry dan terowongan channel tunnel itu ya, terowongan bawah laut. Jadi proyek-proyek seperti itu memang ya sebutlah mega project gitu ya. Dan yang di sana juga kalau kita runut sejarahnya channel tunnel itu Prof. Alit cost overrun kan bahasanya gitu. Itu mungkin 150%. Artinya 1,5 kali apa jadi 250%. Proyek-proyek seperti itu kan ketidakpastiannya tinggi di laut, apalagi tadi mau di bawah ya terowongan. Oke aja, kenapa enggak? Tapi kembali begitu keluar capex-nya seperti jembatan Selat Sunda ataupun dulu juga ada bicara terowongan Selat Sunda, sama angkanya kan udah minimum ya 200-300 triliun gitu loh. Kalau Jawa Bali, saya nggak tahu berapa kilo ya. Apakah lebih panjang ya. Nah kalau mau terowongan ya tentunya terowongan lebih mahal. Tapi kan kita kembali tadi bagaimana tadi mendudukkan kalau memang ada swasta. Ya seperti tadi Pak Angga bilang ada unsolicited. Bagus nih gitu ya. Tapi kan kembali nanti bagaimana pintu masuknya. Kalau pintu masuknya KPBU unsolicited, ya silakan.
Ya nanti siap-siap ada tandingan kan gitu, ada tandingan gitu. Nah ini memang masih langka ya unsolicited ini yang berhasil, apalagi menyangkut dana yang ya inilah triliun gitu ya. Ya, jadi mungkin yang paling make sense ya sementara ya kita efektifkan penyeberangan lah dulu ya. Apalagi kita debat dengan teman-teman perkapalan terutama ya ini jadi debat seru nih antara mau bangun jembatan terowongan atau mempertahankan ferry kan gitu. Tapi itu terjadi di mana? Di Inggris dan Perancis, gitu. Tapi kan itu ada motif lain ya, ada motif lain. Jadi termasuk yang jembatan Selat Sunda kan motif lainnya ada, bukan hanya ada, tapi itu jadi pride gitu kali ya, jembatan terpanjang yang ada di dunia, bentang terpanjang. Nah, saya nggak tahu yang Jawa Bali ini, saya nggak tahu, termasuk yang Melaka juga ada ya, Selat Melaka dari Malaysia ke Riau ya, kalau nggak salah juga ada, ya mega-mega project lah, case-nya di luar negeri juga ada di Swedia ya, ada jembatan seperti itu juga, gitu. Tapi umumnya kalau di satu negara kayak itu, kecuali yang di terowongan channel tunnel itu ya memang publik ya, lebih pemerintahnya yang ngambil risiko banyak. Ya ini, tentunya menunggu waktu kalau kita bilang internal dalam pulaunya udah bagus, Sumatera juga bagus, Jawa sudah bagus, ya apalagi kan, harus ada jembatan gitu, atau terowongan. Udah pastilah, tapi sementara pilihannya ya internal dulu lah. Saya nggak tahu kalau Jawa, Bali barangkali internalnya udah lumayan ya, atau Bali juga belum. Sumatera itu kan juga belum, masih sedang diusahakan, tol, kereta juga masih belum nyambung di Sumatera. Gitu Prof. Alit. Baik, terima kasih Prof. Ya, Mohon maaf Bapak Ibu karena nih waktu juga sudah lewat ya dari pukul ya, 4. Mungkin 8. kita akan akhiri sesi diskusi ini. Mungkin yang sebagai penutup terakhir Prof. Harun, dari Ya, kacamata Prof ya, sebagai artinya di luar Bali begitu ya. hmm, Kira-kira kebutuhan pengembangan infrastruktur yang ideal untuk Bali itu seperti apa, Prof? Jadi ada kira-kira beberapa katakanlah dalam tanda petik persaingan ya antara PU yang ingin mengembang tol, Kementerian Perhubungan ingin mengembangkan jalan rel. ya. Nah, kira-kira cocoknya infrastruktur di Bali itu ke depan seperti apa, Prof? Terima kasih, Pak. Kalau tentang tadi ego sektoral itu sepanjang tidak digabung itu ya, rezim kementerian ngurus jalan dan teman-temannya itu ya susah memang. Karena saya ikuti betul kompetensi dari teman-teman di Bina Marga itu karena teman-teman juga ya, alumni-alumni, teman-temannya Pak Weda itu banyak sekali. Mereka tuh cepat sekali membuat master plan, cepat sekali melakukan. Artinya memang lebih solid, lebih homogen ya. Hmm. Begitu di perhubungan itu ada orang hukum, administrasi, kita ngerti engineer-nya sedikit ya. Saya hanya berpikiran sederhana ya, ini kan untuk Indonesia. Kenapa kok ngurusin aspal hitam itu begitu berlebihnya berlimpah sumber daya di Bina Marga. Padahal ngurus aspal hitam itu ilmunya kan sama Pak Alit ya. Ngurusin perkerasan di bandara, ngurusin mekanika teknik lah, sama geoteknik kan gitu, ya nggak? Dermaga, apalagi. Kenapa sumber daya yang berlebih itu tidak bisa ya kalau militer tuh ada BKU namanya ya, di BKU-kan gitu. Kenapa nggak pernah di BKU-kan gitu? Bila perlu dipindahin 100 orang Bina Marga pindah ke perhubungan untuk ngurusin persiapan engineering kalau memang belum mau gabung payungnya gitu ya. Ini kan langkah-langkah ini penting gitu. Bila perlu ya digabung tadi jadi menteri konstruksi saja. Selesai semuanya digarap di situ nanti ada pemilahan regulator dan operator. Nah, kembali ke Bali ini saya melihat di luar tadi masalah ego sektoral, yang pasti lahan kan so-so lah, dimanapun namanya kota-kota itu ya udah
habis lah gitu. Jarang, apalagi di kota yang padat. Sehingga memang potensi pantai ya. Nah, jadi banyak teknologi-teknologi ya, hotel terapung, pesawat bisa mendarat di laut. Nah, ini kan regulasi-regulasi yang ya perlu direlaksasi, perlu dipercepat. Karena itu sudah proven teknologi-teknologi seperti itu. Bisa, tinggal regulasinya mengikuti gitu. Nah, kalau di Bali dan di Denpasar, khususnya di Sarbagita, kita baru mulai nih ada namanya Urban Mobility Plan yang sesungguhnya disitulah ada penyertaan masyarakat kembali untuk bisa membuat gambar yang optimal lah antara antar moda itu. Kan bukan hanya bicara rel ya. UMP kan berbicara juga jalan dan lain-lain, malah laut kan gitu, pantai. Nah, itu yang ada modal dasar lah. Itu udah kelar, insya Allah juga kan teman-teman terlibat ya dari Udayana. Mari kita jaga itu. Dan juga bagaimana kelanjutannya, kan gitu. Salah satunya ya ide tentang membangun koneksi dari bandara. Ini betul-betul PR di depan, bagaimana menghadapi teman-teman dari travel. Artinya kue itu nggak bisa diambil dan dipindahin langsung. Nah, ini masalahnya jadi masalah non teknis. Bagaimana berbagi, ya win-win lah. Artinya memang ada peluang mereka kehilangan pasar, namun ada bagaimana juga supirnya, bagaimana juga stafnya kan gitu bisa dimigrasiin. Bila perlu alih fokus kompetensi kan. Saya nggak tahu apakah juga boleh chip in gitu ya. Yang lama boleh ikut invest asalkan ada kepastian. Nah, kembali ini kan yang mimpin Pak teman kita nih, Pak apa? Kalau di Dinas Perhubungan kan, Pak Samsi. Samsi. Pak Samsi kalau ketemu tuh saya lihat dia tambah kusut aja mukanya gitu. Saya bilang ya harus diomongin ini ke Jakarta, harus dilobi, diyakinkan di Jakarta. Kalau memang mau mendapatkan support, ya mudah-mudahan dengan adanya Urban Mobility Plan ini menjadi modal dasar untuk meyakinkan Jakarta ini loh, maunya warga Bali, maunya warga Sarbagita yang udah kita bungkus bersama, tinggal perlahan-lahan mari kita pilah-pilah kan, mulai dari yang mana, nanti sambil mencari investor, termasuk pergantian-pergantian pemerintahan daerah. Kita kan selalu berganti, jangan sampai ada discontinue dari garis besar haluan Sarbagita lah untuk infrastrukturnya ya. Jadi memang turunan untuk megapolitan, metropolitan untuk grand design ini penting karena itu menjadi pusat ekonomi magnet yang nggak bisa kita lupakan semuanya gitu. Kota-kota besar kita ini menjadi balon yang tetap bisa terbang tinggi, bahkan dengan IKN ada juga saya nggak yakin Jakarta mengempes gitu, terus akan berkembang. Jadi yang berkembang ini kalau dihubungkan sampai Surabaya misalnya Pulau Jawa ya nggak apa-apa. Tapi kembali gimana bisa forum gubernur Pulau Jawa meyakinkan ada right of way untuk semua kondak, mau itu transport, mau itu pipa, mau itu kabel optik. Ini pemikiran ini kan mestinya ada dong udah untuk Pulau Jawa yang sangat sangat unik lah. Jadi Pulau Jawa ini boleh kita buat semacam yang luar biasa lah gitu ya. Tapi jangan coba-coba juga tempat lain mau meniru apa adanya karena situasinya lain gitu ya. Terutama kepadatan. Kalau kita bicara IKN misalnya, ini kan hanya mentok 2 juta. Itu 2045 akan bertambah kira-kira 40 juta kok penduduk. Artinya apa? Ya kita butuh bila perlu ada rencana dalam tanda petik. Ya mau itu di Pulau Jawa ada, di luar Pulau Jawa juga harus disiapkan. Namun kan under investment, kita lagi lemah secara fiskal. Kembali kita melirik pada swasta, tapi swasta lokal juga kan ya swasta asing. Jadi memang ini harus betul-betul kita lihat secara proporsional lah. Jadi saya melihat barangkali memang konsep AP itu bagus ya untuk menjaga resiko. Jangan tiba-tiba kita gelondongin besar, nanti tiba-tiba tidak bermanfaat. Jadi aset manajemen
juga pasca dibangun, termasuk yang sudah dibangun, yang brownfield, cepat lambat harus bisa didigitalisasi lah, di sharing. Siapa yang bisa nyewa dan pakai langsung bayar. Itu tidak akan bisa terbendung ya. Semuanya harus bisa masuk ke ekosistem digital. Dan teknologinya sudah sangat memungkinkan, tinggal diberikan ruang anak-anak muda yang mau membuat startup, penemu-penemu itu keleluasaan untuk melakukan sandboxing dilindungi oleh aturan, sehingga akan melanggar sana sini nggak apa-apa, silakan sepanjang 2 tahun boleh, kalau nggak jadi setahun lagi. Kalau nggak selesai ya udah sorry gitu, tapi dia diberi jaminan keamanan untuk bisa melakukan uji coba itu sambil diintip oleh para calon investor yang mau membantu mereka. Jadi ini sangat strategis terutama di dunia pariwisata ya, di Bali saya pikir mau tidak mau semua swasta bergerak ke arah sistem pelayanan online ini. Baik, terima kasih Prof. Ya. Harun atas pencerahan yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu, kita berikan applause ya pada Prof. Harun. Baik Bapak Ibu, mungkin kami tidak akan simpulkan lagi apa yang sudah kita bahas hampir 2 jam lebih dengan Prof. Harun. Untuk kesempatan selanjutnya kami persilakan kepada waktu kami kembalikan kepada Prof. Dewo Ketut Sudarsana. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Prof. Alit telah memandu webinar ini dan Prof. Harun sebagai narasumber. Berikut sebagai apresiasi kami, ucapan terima kasih dari Prodi Magister Teknik Sipil. Kami berikan penghargaan berupa sertifikat secara visual. Silakan Pak Gus di-share. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Sampai jumpa lagi. Maaf kalau ada yang salah-salah kata. Salam sehat, selamat weekend semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye. Salam sehat. Terima kasih Prof. Harun. Ya. Sampai jumpa. Dan sebagai penghargaan untuk Pak Prof. Alit sebagai moderator, silakan Pak Gus. Untuk BKD. Nah, ini silakan diterima Prof. Alit. Terima kasih Pak Prodi, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa dengan berakhirnya ini penyerahan sertifikat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber Prof. Harun, Bapak moderator Prof. Alit, dan para peserta webinar. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Kami tutup dengan Pram Santi, Om Santi Santi, selamat sore, salam sehat, salam sejahtera. Selamat sore, semuanya. sampai jumpa. Terima kasih Prof. Harun, Yo, terima kasih, sampai ketemu bye-bye. lagi. Sampai jumpa. Sore. Mari, kasih. Izin pamit. Pamit. Silakan.